Shalom saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dalam sharing firman Tuhan, dan saat ini saya akan berbagi firman Tuhan tentang memberi persembahan kepada Tuhan. Jadi kenapa kita harus memberi persembahan kepada Tuhan? Entah itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus, atau persembahan kasih. Kenapa kita harus memberikannya? Kenapa kita harus memberikannya kepada Tuhan saudara diberkati Tuhan? Karena tentu semua kita tahu bahwa dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 21, bagian yang terakhir di sana berbunyi demikian, saudara, berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini adalah jawaban yang keluar dari mulut Yesus. Jadi ini adalah perkataan Yesus, jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi di saat orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Lalu Yesus meminta satu uang logam, dan ternyata di atas uang logam itu ada gambar dan tulisannya kaisar. Lalu Yesus mengatakan bahwa berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, saudara, seluruh umat manusia adalah ciptaan Allah, segambar dan serupa dengan Yesus, segambar dan serupa dengan Allah. Berarti yang harus kita berikan kepada Allah yang pertama adalah hidup kita, diri kita kepada Allah sebagai persembahan yang benar, sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dalam hal ini mungkin orang bertanya bahwa kalau semua orang memberi diri melayani Tuhan, memberi diri menjadi pendeta, lalu siapa yang menjadi yang lainnya? Siapa yang menjadi PNS, menjadi pejabat dan lain sebagainya? Nah saudara, ini kalimat ini mau mengatakan kepada kita bahwa memberi diri, mempersembahkan kepada Tuhan, berarti kita mau untuk taat kepada Tuhan, memberi diri untuk mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan, memberi diri untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Nah saudara, diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi yang dicatat dalam Matius 22 ayat 15 sampai 22 adalah tentang membayar pajak. Nah saudara, kalau berbicara tentang pajak berarti berbicara tentang uang. Membayar pajak berarti berbicara tentang uang, di mana kita harus memberikan kepada pemerintah apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah, mungkin pajak tanah, pajak rumah dan lain sebagainya. Dan ini berbicara tentang uang. Berarti dalam hal ini, kalau dalam hal iman kepada Tuhan, berarti ada sejumlah juga pemberian yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita kembalikan kepada Tuhan, dan ini berarti berbicara juga tentang uang atau harta. Nah saudara diberkati Tuhan, Malayaki pasal 3 ayat yang ke-10 di sana berbunyi demikian, saudara, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Berarti semua persepuluhan, sejumlah 10% dari apa yang kita peroleh ini, semuanya kita bawa kepada Tuhan, bawa ke gereja. Tidak kita memberikan hanya 5%-nya saja, 5% kita atur sendiri, atau 10% ini kita kelola sendiri, kita bawa ke fakir miskin, kita bawa ke panti asuhan, bantu orang sakit. Tidak boleh saudara, karena di Malayaki pasal 3 ayat yang ke-10 begitu jelas dikatakan bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Jadi semuanya dibawa ke gereja. Jadi terkadang mungkin orang berpikir kalau bawa ke gereja nanti diaturnya tidak benar, nanti jangan-jangan pegawai-pegawai gereja buat program makan bersama, lalu uang ini tidak semuanya dipakai untuk pelayanan, tetapi juga dipakai untuk makan-makan, jalan-jalan yang tidak membangkitkan iman. Lalu kita tidak mau memberikannya. Saudara diberkati Tuhan, tidak boleh ada alasan apapun juga yang membuat kita tidak membawa persembahan persepuluhan ini ke gereja. Semua harus dibawa ke gereja. Kalau Anda merasa bahwa di tempat di mana Anda bergereja tidak diatur dengan baik dan benar, Anda bisa membawa ke gereja yang lain, yang mungkin Anda tahu di sana diaturnya dengan baik dan benar, diatur semua untuk pelayanan, diatur semua dengan begitu sangat baik, seturut dengan apa yang Tuhan inginkan untuk pelayanan, tidak untuk yang lain. Karena kadang-kadang mungkin terjadi bahwa kas-kas gereja dikeluarkan untuk pertandingan mungkin dansa, pertandingan dance, zumba, apa, kadang ada pernah terjadi begitu, dan itu tidak membangkitkan iman. Persembahan ini diberikan kepada Tuhan untuk tujuannya membangkitkan iman, percaya kepada Tuhan, bukan untuk hura-hura, tidak boleh. Jadi kalau Anda ragu dengan gereja, tempat Anda bergereja tidak diatur dengan baik, boleh bawa ke tempat lain, asalkan Anda membawanya dengan iman percaya kepada Tuhan.
Jangan Anda membawanya supaya orang di gereja lain tahu bahwa wih dia ini punya uang banyak di bawah datang sini. Tidak boleh. Jadi harus dengan apa ya saudara, dengan tidak supaya kita menjadi dipuji orang, tidak boleh. Persembahan persepuluhan diberikan semuanya dibawa ke gereja dengan tujuan supaya dipakai pelayanan, bukan tujuan untuk dipuji orang. Namun ada persembahan lain yang bisa kita atur sendiri, yaitu mungkin persembahan khusus, persembahan sukarela, atau persembahan pembangunan. Bisa kita atur sendiri, tapi ini diambil dari bagian lain, bukan bagian persembahan persepuluhan. Nah, dan saudara diberkati Tuhan, kalau kita lanjut di Maleakhi 3 ayat yang ke-10, dan firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagimu sampai berkelimpahan. Atau dengan kata lain, mau dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa sampai berkelimpahan kalau kita mau taat. Kalau yang pertama kita sudah memberi diri sebagai persembahan, mau taat, persembahan yang baik dan benar, yang harum kepada Tuhan dengan mau taat kepada Tuhan, maka hal pertama yang kita mau taat kepada Tuhan dalam hal memberi, hal perpuluhan adalah membawa semua kepada Tuhan, membawa semua ke gereja. Dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati kita hingga berkelimpahan. Nah, ada bagian-bagian lain yang tadi saya sempat katakan bahwa bisa kita atur sendiri dari harta kita untuk kita berikan kepada fakir miskin, janda balu, bantu orang sakit, bantu pembangunan. Ini bagian lain yang adalah bukan bagian dari persepuluhan. Amsal 3 ayat yang ke-10, saudara, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dari penghasilan pertama kita bawa semua kepada Tuhan, dan dengan hartamu. Jadi setelah kita memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan, sisanya ini adalah harta kita sudah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sisa yang adalah harta kita ini, kita mau memberikannya kepada Tuhan sebagai persembahan. Nah, selain uang, harta yang kita miliki, mungkin mobil, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Kalau saudara punya mobil lebih atau mungkin cuma punya mobil satu, ini juga bisa saudara memberikannya, meminjamkannya ke gereja. Kalau gereja mau ada buat pelayanan, saudara meminjamkannya kepada gereja, dipakai untuk pelayanan. Baru-baru ini kami cukup diberkati, dan bukan baru sekali tapi banyak kali, karena ada senior, ada teman pelayanan yang dengan begitu tulus memberikan mobilnya, dipinjamkan untuk kami pakai mengantarkan bingkisan Natal kepada saudara-saudara yang lain di hari Natal kemarin. Dan ini luar biasa karena tidak semua orang bisa memberikan apa yang mereka miliki untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Padahal ini hanya dipinjamkan, orang sampai soa, tapi kadang-kadang orang mau memberikan itu sulit. Mau membuka rumah untuk orang pakai menyanyi latihan vokal grup saja sampai semua orang mau. Terlalu sibuk, nanti kalau datang kita ongkar mana pokoknya sampai semua orang mau. Tapi itu adalah bagian dari mempersembahkan harta kita kepada Tuhan. Jadi muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi harta yang kita miliki, yang adalah bukan dari 1/10 ini, kalau kita pakai untuk tujuan pelayanan, ini boleh kita atur sendiri. Terserah mau bawa berapa untuk kasih kepada hamba Tuhan, mau bawa berapa untuk kasih kepada janda balu, fakir miskin, yatim piatu, orang sakit, terserah. Mau bantu berapa di gereja untuk pembangunan, terserah. Ini Anda atur sendiri. Dan kalau kita lanjutkan di ayat yang ke-10 dari Amsal 3 ini, saudara, berbunyi demikian, saudara. Ayat yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Nah, saudara diberkati Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita yang mau taat, mempersembahkan harta kita kepada Tuhan. Kita mau memberi dengan ikhlas, dengan tulus kepada Tuhan. Ada janji Tuhan untuk memberkati kita sampai berkelimpahan, melimpah-limpah, pemakan sudah habis-habis. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Amsal 10 ayat 20, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi saudara diberkati Tuhan, supaya kita melimpah-limpah, supaya kita memiliki banyak harta, kita mau taat, memberikan persepuluhan jelas ke gereja. Dan yang lain juga harta kita mau dengan setia, dengan tulus ikhlas memberikan kepada Tuhan, dengan cara dan maksud yang Tuhan inginkan, dengan cara supaya orang lain bisa melihat kita dan menjadi percaya bahwa benar mereka orang-orang menyembah Tuhan. Dan ternyata dari tingkah laku perbuatan mereka, wujud nyata mereka
memberi kepada orang lain, memberi kepada gereja, memberi diri, ini benar mereka anak Tuhan. Dan ini memuliakan Tuhan, dan kita akan diberkati melimpah-limpah, saudara, diberkati Tuhan. Jadi bukan oleh karena kerja keras, jadi adalah susah payah kerja sampai lembur malam yang membuat kita kaya, tetapi ini oleh karena berkat daripada Tuhan. Nah, saudara diberkati Tuhan. Kalau saudara mau diberkati, jadilah berkat bagi sesama. Jangan menunggu kaya baru Anda memberi, tapi berusahalah memberi dari apa yang ada padamu, dan yang terutama bawalah dirimu untuk taat kepada Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.